Tiga. Halo semuanya, balik lagi di sesi selanjutnya, sesi hari ini. Dan hari ini, di sesi ini menarik banget karena kita kedatangan dari anggota DPR RI, Komisi 11. Nah, sebelum kita melaju ke selanjutnya, aku mau bacain dulu tentang aturan mainnya. Aturan mainnya ini nanti akan ada sesi moderator dan juga sesi Q&A. Nah, untuk sesi Q&A ini cuma bisa diakses sama orang-orang yang download Microsoft Teams. Makanya jangan lupa untuk download Microsoft Teams. Diingetin lagi buat ngajak siapapun untuk ikut berkontribusi, untuk ikut event ini sekaligus berkontribusi secara sosial karena seluruhnya profitnya akan disumbangkan ke orang-orang yang terdampak dengan COVID-19. Nah, acara ini tidak bisa berjalan mulus kalau tidak ada bantuan dari beberapa partner kami seperti detik.com, Kompas TV, Narasi TV, Proud Project, Volkatif, Terangkum, kitabisa.com, dan loket.com. Nah, udah gak sabar kan mau ketemu dengan muda dan juga politisi. How? Halo Mbak Putri Komarudin. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Mbak, gimana nih Mbak? 2 minggu ya, hampir jadi anggota DPR dan di rumah. Alhamdulillah, pertama-tama aku pengen mengucapkan semoga teman-teman yang nonton semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk teman-teman yang mempunyai kesempatan untuk diam di rumah, kita bantu teman-teman yang ada di rumah sakit sekarang yang sudah mulai kewalahan dengan jumlah pasien COVID-19 ini dan tetap produktif di rumah. Jadi sejak 2 minggu ini, semenjak pengumuman dari Pak Presiden Jokowi untuk kita-kita yang bisa diam di rumah untuk bekerja, belajar, dan beribadah di rumah, aku sekarang lebih banyak melakukan koordinasi melalui aplikasi-aplikasi yang ada bersama dengan timku. Tapi pekerjaan jalan terus, pekerjaan dalam hal pengawasan untuk mitra-mitra Komisi 11 juga jalan terus, komunikasi dengan mereka dan juga komunikasi dengan internal partai maupun seluruh anggota Komisi 11 lainnya agar kebijakan ekonomi yang dirumuskan itu memang tepat sasaran yang sekarang dibutuhkan gitu. Nah, kerja 2 minggu sebagai anggota DPR. Dilantik tahun lalu ya Mbak? Iya, Oktober. Oke, 26 tahun jadi anggota DPR. Pasti didominasi sama range usia yang jauh di atas Mbak Putri. Muda dan sebagai wajah dari anak muda. Sebenarnya bagaimana sih Mbak Putri melihat itu? Mungkin sekarang aku ceritanya biar lebih fokus dan insya Allah bisa lebih menjadi gambaran buat teman-teman gimana kerja-kerja sebagai anggota DPR dan politisi. Aku sekarang berbaginya melalui slideshow aja ya. Jadi kita bisa mulai slideshow-nya. Oke? Sudah Mbak. Sudah, muncul ya? Muncul. Oke, jadi sekarang aku mau cerita sedikit tentang background aku dulu. Kenapa aku bisa tertarik di politik? Karena sebenarnya dari dulu aku memang selalu aktif di organisasi, baik itu organisasi kepemudaan dari mulai kuliah sampai dengan pada saat ini. Jadi sebelum aku masuk di DPR RI itu, aku berkuliah di University of Melbourne di Australia, di mana aku mengambil apa yang sekarang bidang studi yang sekarang menjadi pekerjaan aku di Komisi 11, yaitu bidang keuangan dan manajemen dan marketing. Dan sebelum itu juga aku aktif di Perhimpunan Pelajar Indonesia,
di University of Melbourne menjadi presiden. Sekarang juga aku masih aktif sebagai Wakil Ketua Angkatan Muda Pembaruan Indonesia atau AMPI, terus Wakil Ketua di Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI, dan di Partai Golkar sekarang menjabat sebagai Wasekjen Bidang Keuangan dan Pasar Modal. Dan yang periode lalu di Partai Golkar aku menjadi Ketua Departemen Pemberdayaan Perempuan. Jadi dan sebelum di DPR aku sempat bekerja sebagai pengawas bank asing di OJK yang sekarang jadi mitra aku dari tahun 2016 sampai 2018. Gitu. Dan pasti banyak teman-teman yang mempunyai pertanyaan yang sama. Sebenarnya mau ngapain sih jadi anggota DPR gitu. Nah, ada beberapa hal yang benar-benar memotivasi aku untuk memasuki dunia yang selama ini dianggap tabu oleh anak-anak muda. Apalagi DPR sebagai suatu lembaga itu masih mempunyai stigma-stigma negatif. Jadi apa yang menjadi perhatian kita selama ini, itulah yang ingin aku ubah sebagai anggota DPR. Dan yang pertama itu untuk menyampaikan aspirasi dan membuat perubahan dari apa-apa yang menjadi harapan terutama masyarakat di dapil yang tempat aku mengabdi. Aku berasal dari dapil Jawa Barat 7, itu meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Memang tetangganya Jakarta, tapi tingkat pembangunannya masih sangat jauh gitu. Jadi masih banyak sekali perbaikan-perbaikan yang harus kita dorong di ketiga kabupaten itu dalam tingkat nasional juga. Dan yang kedua, dan yang ini paling banyak disuarakan oleh teman-teman juga melalui sosial media, dan ketika aku melakukan serap aspirasi dengan teman-teman, itu adalah transparansi di DPR yang menurut teman-teman harus ditingkatkan. Karena apa? Karena selama ini stigma negatif yang ada itu justru muncul karena banyak masyarakat yang tidak tahu sebenarnya apa saja tugas seorang anggota DPR, apa saja yang dilakukan oleh anggota DPR, sampai ketika ada image-image buruk dari beberapa orang saja, jadi seakan-akan satu institusi seperti itu, padahal tidak melulu seperti itu. Dan sebagai seorang anggota sekarang ketika udah di dalam, aku makin merasakan hal itu. Nah, ini beberapa pengalaman aku ketika berkampanye. Jadi teman-teman bisa lihat, kampanye itu adalah sebuah proses yang sangat amat, kalau aku bisa bilang, seru dan sangat membuat hati kita terbuka terkait dengan wajah Indonesia yang sebenarnya. Karena kalau kita tidak bertemu langsung dengan masyarakat, kita tidak mengunjungi tempat mereka, kita tidak berkeliling ke tempat konstituen kita tidak akan pernah tahu masalah-masalah yang selama ini mereka hadapi hari per hari gitu. Dari sini, dari masa kampanye ini aku tahu bahwa permasalahan paling besar adalah infrastruktur yang belum memadai, terus pembangunan pemuda juga di desa-desa yang masih tidak merata, terus hal-hal kecil seperti akses kepada air bersih masih kurang, akses kepada listrik juga masih kurang gitu. Padahal 3 kabupaten ini adalah tetangganya ibu kota, tapi tingkat pembangunannya masih seperti itu. Dan ada satu isu lain yang aku temukan di 3 kabupaten ini yang sampai sekarang menjadi salah satu fokus aku di Komisi 11, yaitu isu tentang Bank Emok. Mungkin teman-teman yang sudah pernah mendengarkan seminar di mana aku menjadi salah satu narasumber pernah juga mendengar tentang hal ini. Jadi apa itu Bank Emok? Bank Emok itu adalah lembaga keuangan yang membuat kredit dalam bentuk pinjaman kelompok yang sebenarnya niatannya sangat bagus, yaitu untuk memberdayakan perempuan, karena semua konsumen dari kredit kelompok ini diharuskan adalah perempuan. Tapi yang mengkhawatirkan adalah terdapat 2 jenis institusi yang menyediakan ini. Jadi ada satu
yang memang benar-benar institusi keuangan yang terdaftar diawasi oleh OJK, dan ada juga yang memang institusi keuangan lepas atau yang biasa kita sebut sebagai rentenir, yang memberikan suku bunga yang sangat tinggi yang akhirnya tidak bisa dibayar oleh ibu-ibu ini, oleh masyarakat ini, dan akhirnya malah menimbulkan masalah-masalah sosial lainnya gitu. Itu isu yang paling sering disuarakan oleh ibu-ibu, bahkan bapak-bapak di sana juga, karena bapak-bapak itu juga khawatir istrinya menjadi korban juga, dan itu menjadi salah satu isu yang aku perjuangkan di Komisi 11. Dan alhamdulillah setelah berkeliling kampanye selama 8 bulan, aku diberikan amanah oleh 70.164 konstituen yang memberikan suaranya kepadaku, dan insya Allah akan terus aku pertahankan dan tingkatkan terus kinerja yang selama ini diharapkan oleh masyarakat yang telah memberikan kepercayaannya kepadaku. Dan tadi seperti yang sudah dibilang juga, aku dilantik per 1 Oktober 2019. Jadi pasti banyak teman-teman yang nanya, kan dari Oktober berarti sekarang sudah kurang lebih 5 bulan menjadi anggota DPR. Udah ngapain aja sih gitu. Nah, sekarang kita akan berbagi terkait dengan apa-apa saja yang sudah aku lakukan. Yang pertama, aku telah membentuk, aku dan teman-teman lintas fraksi membentuk Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia atau biasa disebut KPPI. Itu adalah kaukus yang beranggotakan anggota-anggota DPR yang berusia 40 tahun ke bawah, dan menjadi sebuah media buat kita teman-teman anggota DPR yang berusia 40 tahun ke bawah ini untuk mendiskusikan hal-hal yang relevan dan dekat dengan kehidupan anak-anak muda. Sebut saja contohnya teknologi, terus perubahan iklim, pemberdayaan perempuan, terus isu akses kepada kesehatan, dan juga isu-isu fintech yang sedang berkembang, startup, yang mungkin selama ini luput dari perhatian DPR RI gitu. Jadi dengan kehadiran teman-teman di bawah usia 40 yang sudah lumayan banyak di DPR RI, di data kita itu ada 90-an orang, kita menyatukan kekuatan untuk membuat kehadiran pemuda di DPR RI itu lebih signifikan. Karena ketika kita dilantik sebagai anggota DPR, pertanyaan paling banyak dari semua orang adalah anak-anak muda bisa apa sih di lembaga yang sudah senior dan isinya lebih banyak senior dan sudah mempunyai budayanya sendiri gitu. Makanya karena kita tahu kalau kita berjalan sendiri-sendiri tidak akan terlalu efektif, kita menyatukan kekuatan dalam kaukus ini. Terus yang kedua, menjunjung tinggi transparansi di setiap proses kerja. Jadi kalau misalnya teman-teman mengikuti sosial media aku di Instagram dan juga Facebook, aku selalu membagikan isi dan juga poin-poin penting yang dibahas di setiap rapat kerja yang diadakan di Komisi 11. Selain itu, aku juga membagikan bahan-bahan diskusi yang dipakai oleh Komisi 11 dengan mitra-mitra kerjanya. Tapi tentu itu harus sesuai dengan jenis rapat yang kita ikuti. Karena di DPR itu ada namanya rapat dengar pendapat yang tertutup dan terbuka. Kenapa begitu? Karena ada beberapa dokumen pemerintah yang memang bersifat rahasia yang tidak boleh dibagikan kepada publik gitu. Jadi aku selalu menyebutkan disclaimer di awal ketika aku rapat dengar pendapat tertutup, aku bilang ini rapatnya tertutup, jadi isinya tidak bisa kita bagikan. Namun apa-apa yang sudah menjadi perhatian dari masyarakat terkait dengan isu yang akan dibahas di situ akan aku tetap sampaikan di dalam rapat tersebut. Terus aku juga selalu berkoordinasi dengan teman-teman media untuk menanggapi isu-isu terkini, terutama yang terkait dengan bidang tugas Komisi 11 di dunia keuangan.
Yang keempat tadi memperjuangkan isu Bang Emok, terus yang kelima edukasi politik online dan offline, dan yang terakhir merepresentasikan DPR RI di acara dalam atau luar negeri. Karena salah satu tugas DPR selain untuk fungsi legislasi, anggaran, dan juga pengawasan mitra-mitra kerjanya, kita juga ditugaskan untuk menjadi wakil Indonesia untuk menjalin komunikasi dan juga hubungan bilateral dan multilateral dengan parlemen-parlemen di luar negeri. Kenapa? Karena dengan begitu kita bisa membantu pemerintah juga untuk mempererat hubungan multilateral Indonesia dengan negara-negara lain gitu. Oke, ini yang tadi aku sebut dengan transparansi proses kerja. Untuk rekrutmen tenaga ahli, kita di DPR RI itu diberikan support dalam bentuk 5 tenaga ahli yang kemarin sebelum aku dilantik, proses rekrutmennya aku buka, aku post di sosial media, dan alhamdulillah animo dari masyarakat sangat tinggi, ada 150-an aplikasi yang masuk, dan dari 150 tersebut aku mengadakan proses rekrutmen berupa tes tertulis tentang isu-isu terkini termasuk yang di dunia keuangan. Terus aku juga mencari teman-teman yang memang mempunyai kapasitas untuk mensupport aku, terutama yang sesuai dengan tugas-tugas di DPR gitu. Makanya aku kemarin merekrut teman-teman dengan bidang hukum, latar belakang bidang hukum, ekonomi, media, dan data analisis. Dan bisa dilihat di foto ini, teman-teman yang menjadi supporting system aku juga usianya masih sangat muda, tapi insya Allah teman-teman ini sangat berintegritas dan juga pekerja keras, karena pekerjaan menjadi anggota DPR berikut juga tenaga ahlinya itu pekerjaan 24 jam dalam seminggu, dan membutuhkan komitmen untuk mengerjakan hal-hal seperti ini, karena kalau kita memikirkan kan digaji cuman buat hari hari kerja doang, nggak mau buang-buang waktu di weekend yang harusnya buat istirahat, tapi kerja untuk masyarakat itu harus kita lakukan di seluruh waktu yang kita punya gitu, karena ini sebuah amanah dan masyarakat tidak boleh kita kecewakan, kita harus melakukan yang terbaik. Dan ini juga ajakan buat teman-teman kalau ada yang masih mahasiswa dan mau merasakan kerja-kerja di DPR itu seperti apa. Tentu setelah wabah corona ini insya Allah akan berakhir, aku akan membuka lagi kesempatan magang untuk teman-teman mahasiswa. Karena apa? Karena aku yakin input-input dari teman-teman mahasiswa itu sangat berguna, dan juga aku butuh pemikiran-pemikiran kritis dan pemikiran-pemikiran baru yang bisa memperdalam konteks yang hal-hal yang aku kerjakan di Komisi 11 dan juga menambah warna-warna baru yang mungkin selama ini aku dan tim aku belum pernah terpikirkan, gitu. Nah, ini ada contoh rapat dengar pendapat aku dengan Badan Pusat Statistik pada tanggal 17 Februari 2020 lalu. Jadi setiap aku mau rapat itu aku selalu berdiskusi dengan tim aku terkait dengan isu-isu yang sudah kita bicarakan dan juga isu-isu yang belum pernah kita bicarakan. Jadi karena rapat dengan mitra ini dilakukan per bulan minimal sekali. Jadi dari setiap rapat itu akan kita evaluasi apakah aspirasi yang kita sampaikan itu sudah dilaksanakan dengan baik atau belum. Kalau belum, nanti akan kita sampaikan lagi di rapat yang mendatang. Terus aku selalu membuka kolom aspirasi di sosial media aku untuk teman-teman menyampaikan kekhawatirannya ataupun kritikannya kepada mitra-mitra Komisi 11 dan aku sampaikan melalui rapat dengar pendapat ini. Tentu saja semuanya aku juga cross check lagi melalui data-data yang ada. Jadi setiap ada aspirasi dari teman-teman, aku cek lagi melalui channel-channel yang aku punya agar segala sesuatu yang kita
kita bicarakan di ruang rapat tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya gitu. Nah, mungkin teman-teman yang belum pernah melihat proses di DPR itu seperti apa, kalau misalnya anggota DPR menyuarakan aspirasinya, ini kita bisa tonton videonya di sini. Yang pertama itu terkait dengan IT security untuk sensus penduduk online ini, Pak. Kebetulan saya sudah mengisi sensusnya dan menurut saya itu sebuah experience yang baik karena kecepatannya juga lumayan dan tidak menyusahkan dan user interface-nya juga friendly. Jadi apresiasi buat Bapak Ibu atas kerja kerasnya. Mungkin kita bisa kasih tepuk tangan dulu rekan-rekan. Karena ini juga sebuah terobosan, tapi ada beberapa hal teknikal yang ingin saya sampaikan, terutama karena hal-hal seperti ini kan sekarang menjadi perhatian terkait dengan hacking data. Seperti yang kita tahu, data itu menjadi komoditas yang sangat mahal sekarang, diperjualbelikan secara luas oleh perusahaan-perusahaan dengan nominal yang kita tahu tentu saja tidak sedikit gitu, termasuk data sensus ini yang pastinya nanti worth-nya akan mahal apabila sampai ke pihak-pihak yang membutuhkan pemasaran, kan kita tahu itu jadi masalah sekarang. Jadi dengan IT security yang sekarang Bapak sudah punya, berapa kali testing yang sudah dilakukan dan seberapa kuatkah, apakah sudah pernah ada hacker yang diundang untuk mencoba membobol sistemnya BPS sendiri? Karena yang kita tahu bahkan bank-bank Big Four di Indonesia itu sudah beberapa kali dihack sistemnya oleh hacker baik itu domestik maupun luar negeri. Jadi apabila data-data penduduk ini jatuh ke tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, tentu akan merugikan kita, warga yang disensus, yang willingly berpartisipasi dalam sensus penduduk mencatat Indonesia ini. Jadi harapannya adalah ketika Bapak mensosialisasikan sensus ini, teman-teman dari BPS juga bisa menyampaikan bahwa data ini akan secure dan tidak akan sampai kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena saya tahu di beberapa kontrak kerja antara pemerintah dengan beberapa pihak swasta, ada beberapa pihak yang mencoba untuk meminta data-data yang dipunyai oleh pemerintah gitu. Sudah ada usaha-usaha seperti itu, tapi untungnya kita selalu aware dengan hal-hal seperti itu. Jadi bagaimana Bapak, Ibu-ibu ini bisa meyakinkan kami semua di sini dan akan menyampaikan kepada konstituen kita masing-masing bahwa data ini tidak akan kemana-mana. Hackingnya pun tidak akan bisa tembus karena akan aman. Kita tahu Indonesia punya banyak sekali hacker-hacker hebat yang sudah sampai dibahas oleh media internasional. Mungkin Bapak Ibu bisa invite mereka juga untuk mencoba membobol sistem. Kalau misalnya memang tidak bisa, berarti Bapak Ibu sudah melakukan tugas yang baik. Nah, itu salah satu contoh aspirasi yang aku sampaikan, yang tadi aku juga bilang termasuk dalam kategori current issue yang mungkin selama ini belum pernah disuarakan oleh rekan-rekan anggota DPR lainnya gitu, karena terkait dengan isu dan isu hacking dan juga data security. Jadi kita selalu mencoba mengambil angle yang berbeda sehingga nanti apapun yang kita sampaikan itu menjadi sebuah input yang bermanfaat dan berfaedah untuk mitra kerja kita di Komisi 11. Yang pertama itu terkait dengan Oke. Nah, ini udah slide yang baru kan? Halo? Lagi loading. Udah masuk belum? Belum. Mungkin delay, Kak. Nah, aku tunggu aja. Udah. Belum. Nge-lag-nya lama juga ya. Ini berarti masih di slide yang video tadi ya? Sudah. Udah? Udah. Oke. Sekarang kita akan membahas tentang yang tadi aku bilang transparansi proses kerja itu. Jadi aku selalu membuka kesempatan untuk berdiskusi dengan semua elemen masyarakat, termasuk mahasiswa-mahasiswa, teman-teman mahasiswa dari dapil aku dan juga daerah-daerah lainnya di Indonesia. Karena menurut aku
segala sesuatu yang kita dilakukan di DPR itu harus sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Jadi, ketika kita kembali ke daerah pemilihan masing-masing, melakukan, serap aspirasi seperti ini, inilah kesempatan kita untuk mendengarkan, implementasi semua kebijakan yang sudah kita, dorong di DPR dan apakah memang, relevan dengan kebutuhan masyarakat gitu. Karena, sekarang sebenarnya kita masih, dalam masa reses, di DPR RI sendiri, cuman karena virus corona ini, aku sudah menghentikan, kegiatan reses, semenjak, 2 minggu lalu, dan sebelum itu aku sudah melakukan kegiatan reses itu dari awal bulan Maret dan alhamdulillah sudah menyelesaikan 18 titik yang memang menjadi kewajiban setiap anggota DPR pada masa reses. Dan di 18 titik itu aku bertemu dengan, totalnya mungkin jumlahnya ribuan, masyarakat di daerah pemilihan aku dari mulai mahasiswa, buruh, teman-teman pengusaha UMKM, bahkan teman-teman, ojek online juga ada dan, semua aspirasi yang disampaikan kepadaku sudah aku catat dan insya Allah nanti akan menjadi, bahan masukan untuk, pertemuan-pertemuan dengan mitra kerja yang akan datang. Nah, ini juga, sekaligus sebagai informasi untuk, teman-teman yang, pernah mempertanyakan gitu, kenapa, anggota DPR nggak bikin announcement semuanya kalau, gajinya akan disumbangkan selama 3 bulan ke depan, 1 tahun ke depan untuk, cepat tanggap isu corona ini. Jadi kalau misalnya dari aku sendiri, aku mempunyai kesadaran tersebut bahkan sebelum, teman-teman membahas isu ini dan alhamdulillah, gaji aku dari pertama kali menjadi anggota DPR sampai sekarang yang sudah aku tabung itu memang sudah aku pakai semuanya untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat membantu dampak ekonomi dari, teman-teman yang, dirugikan oleh wabah virus corona ini dan, hal-hal tersebut, memang bukan sesuatu hal yang, aku ingin untuk, siarkan ke mana-mana, apalagi ya harus sampai jadi headline koran seperti itu. Cuman aku yakin teman-teman di DPR lainnya juga mempunyai kesadaran yang sama walaupun tidak, dijadikan rilis di koran gitu dan insya Allah, sebagai anggota DPR kita selalu berusaha untuk, menanggapi, kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi di dapil kita dan juga di Indonesia pada umumnya, dan melakukan segala sesuatu yang kita bisa dalam, daya kita untuk, membantu teman-teman agar, bisa meringankan beban, gitu. Dan ini, adalah beberapa dokumentasi dari, kejadian, banjir yang terjadi di Kabupaten Bekasi dan Karawang, yang terjadi pada bulan Februari lalu yang, lumayan banyak berbuat kerugian, alhamdulillah tidak ada korban jiwa, tapi sehingga aku, menggandeng teman-teman di tim aku dan juga mitra-mitra kerja untuk menjalurkan bantuannya kepada masyarakat di Karawang dan Bekasi yang terkena banjir tersebut. Nah, terus udah ngapain lagi terkait yang tadi isu Bang Emok yang sudah aku bilang itu, selama kita, bertugas menjadi anggota DPR di Komisi 11, kita sudah, menyuarakan ini kepada pihak-pihak yang memang berwenang dalam, menanggulangi isu Bang Emok yang tadi aku sudah sebutkan gitu. Jadi, setiap kita rapat dengan mitra kerja kita, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, terus, bank-bank BUMN seperti Bank BRI, Mandiri, BNI, terus, kita juga ketemu dengan, PNM, dan masih banyak institusi keuangan lainnya, aku sudah, menyediakan alternatif, solusi dari isu tersebut yang memang benar-benar meresahkan masyarakat di dapil aku dan, banyak dapil lainnya juga gitu. Jadi, yang seperti sudah ditulis di sini, solusi yang aku ajukan kepada OJK itu untuk meninjau ulang izin produk pinjaman kelompok dan menyusun peraturan OJK terkait skema kredit kelompok dan sistem pembayaran tanggung renteng.
yang nantinya mengatur antara lain kredit hanya untuk usaha produktif berbasis komunitas usaha, serta pengaturan untuk restrukturisasi kredit gitu. Kenapa begitu? Karena pinjaman kelompok ini menjadi masalah ketika satu orang di kelompok tersebut tidak bisa membayar, teman-temannya yang harus membayar kewajiban si orang yang tidak bisa membayar tersebut. Ini yang disebut dengan skema tanggung renteng. Dan hal ini yang meresahkan warga karena banyak yang akhirnya menggunakan pinjaman ini untuk kebutuhan konsumtif dan bukan untuk kebutuhan produktif untuk meningkatkan taraf hidup mereka seperti tujuan awal dari pinjaman kelompok ini. Akhirnya menimbulkan isu sosial, ada yang diusir dari desanya karena akhirnya teman-temannya harus menambal pinjamannya dia, terus ada yang sampai dicerai oleh suaminya karena dia memalsukan izin suaminya untuk mendapatkan pinjaman kelompok ini. Bahkan ada yang sampai bunuh diri karena merasa diteror oleh oleh relationship manager dari Bank Emok ini gitu. Makanya edukasi-edukasi seperti ini memang terus kita galakan bersama mitra kita di Komisi 11 supaya masyarakat itu tahu ketika mereka meminjam, mereka mempunyai kewajiban untuk membayar. Karena banyak yang meminjam hanya karena latah, karena peer pressure, bahkan ada yang karena penasaran saja akhirnya mereka ikutan minjam. Begitu nggak bisa bayar baru mereka memikirkan dampaknya. Terus yang kedua, sebenarnya pinjaman kelompok ini mengambil inspirasi dari konsep Grameen Bank yang ada di Bangladesh. Konsepnya sangat bagus untuk meningkatkan taraf hidup wanita di daerah pedesaan. Namun demikian tidak semua konsep bagus yang kita dapatkan dari negara-negara lain itu bisa serta-merta kita copy implementasinya di sini gitu, karena setiap negara tentu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Makanya menurut aku perlu ada riset menyeluruh lagi pendalaman terkait dengan model kredit mikro yang memang sesuai dengan demografi Indonesia dan dalam dapil aku tuh khususnya di Jawa Barat. Dan juga proses-proses teknikal yang dipergunakan untuk meminjam seperti penghitungan kemampuan bayar dan sumber pembayaran dari setiap anggota kelompok debitur itu perlu dilaksanakan kembali. Kenapa? Karena banyak sekali institusi keuangan yang sekarang hanya mengejar hanya mengejar portofolio kredit tanpa memikirkan visibility dari kredit yang dia dapatkan tersebut gitu. Jadi ketika mereka ditarget, tentu mereka hanya memikirkan targetnya tersebut gitu. Namun prinsip kehati-hatiannya seringkali tidak dilakukan dengan baik gitu. Terus dari DPR sendiri kita terus meningkatkan upaya edukasi literasi keuangan untuk masyarakat perihal manfaat dan risiko, hak dan kewajiban serta keterampilan dalam mengelola uang pinjaman. Jadi kita juga terus mengedukasi masyarakat terkait dengan perbedaan institusi keuangan yang memang legal diawasi OJK dan ketika ada permasalahan kita bisa mengadu kepada OJK dengan institusi keuangan yang tidak terdaftar ilegal dan ketika ada kejadian kita tidak bisa mengadu kepada OJK gitu karena masyarakat di dapil aku sendiri menyamaratakan semua institusi keuangan dengan sebutan Bank Emok. Padahal Bank Emok ini bisa beda-beda, ada yang bentuknya rentenir, ada yang bentuknya institusi keuangan yang memang legal gitu. Jadi itu terus kita dorong juga supaya masyarakat lebih tahu perbedaannya dan juga terus kita juga terus mendorong OJK untuk memberikan sanksi kepada lembaga jasa keuangan yang memaksa nasabah untuk menjadi anggota kelompok meminjam. Karena yang tadi sudah aku sebutkan, ketika disuruh memenuhi target, akhirnya mereka hanya memikirkan target dari jumlah pinjaman kelompok yang mereka bisa jual ke masyarakat gitu, tanpa memikirkan prinsip kehati-hatian. Nah, ini beberapa kegiatan yang aku lakukan selama masa reses ini terkait dengan edukasi masyarakat untuk meminjam dari institusi keuangan yang memang legal dan diawasi oleh OJK dalam bentuk kredit usaha rakyat
yang memang menjadi program utama pemerintah untuk memberdayakan UMKM kita. Dan di sini juga aku turut mengedukasi masyarakat bahwa KUR sekarang suku bunganya sudah turun dari 7% ke 6%, terus plafonnya juga naik dari 25 juta ke 50 juta. Dan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan KUR dan meningkatkan taraf hidupnya mereka itu bisa didapatkan dari institusi keuangan yang memang legal dan bukan rentenir gitu. Jadi ini kita tonton videonya. Udah ganti slide belum? Sudah, Mbak. Sudah. Udah. Oke, ini salah satu bentuk edukasi politik yang aku lakukan di sosial media aku. Jadi kita selalu menyediakan liputan langsung dari DPR RI dan juga menanyakan opini teman-teman terkait dengan isu-isu yang sudah dibahas gitu. Nah, bahkan aku juga menanyakan terkait dengan pengetahuan teman-teman di sosial media aku tentang mitra-mitra kerja Komisi 11 dari hal seperti LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, ternyata masih banyak teman-teman yang tidak tahu LPS itu apa, fungsinya apa, terus apa yang bisa dilakukan untuk melindungi masyarakat gitu. Terus BPK, Badan Pemeriksa Keuangan juga ternyata masih banyak teman-teman yang belum tahu fungsinya apa. Jadi ketika aku melakukan rapat dengan mereka dan rapatnya sifatnya terbuka, aku selalu berusaha memberikan live report sehingga teman-teman bisa sekaligus belajar tentang lembaga-lembaga pemerintah yang ada di Indonesia dan juga fungsinya untuk melindungi kita itu seperti apa. Dan kita juga sebagai anggota DPR berkewajiban untuk mensosialisasikan 4 pilar kebangsaan untuk masyarakat di daerah pemilihan kita. Dan untuk 4 pilar kebangsaan ini aku selalu memilih teman-teman pelajar dan mahasiswa karena sejatinya teman-teman mahasiswa dan pelajar ini yang nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Dan menurut aku sangatlah penting untuk kita mengetahui basis dari negara kita ini dan bagaimana kita bisa mempertahankan 4 pilar tersebut agar negara kita bisa terus menjadi Indonesia yang seutuhnya di tengah arus globalisasi yang sangat kencang. Nah, ini salah satu hal yang tadi aku bilang, karena aku sebagai anggota DPR selain bertugas di Komisi 11 juga bertugas di Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP. Jadi ketika ada teman-teman yang bilang, kalau misalnya ke luar negeri tuh berarti anggota DPR jalan-jalan ya. Ini pengalaman pribadi aku selama aku mengikuti forum di luar negeri. Pertama kali aku ikut itu Asia Pacific Parliamentary Forum di awal tahun 2020 dilaksanakannya di Canberra. Itu adalah pertemuan parlemen-parlemen dari negara-negara di Asia Pasifik
Dan apa yang aku lakukan di sana adalah benar-benar mengikuti forum tersebut dan juga mengemukakan pandangan Indonesia dalam isu-isu tertentu. Yang waktu itu aku suarakan adalah peran wanita dalam pembuatan keputusan di segala level dan juga kerjasama untuk membasmi radikalisme dan terorisme. Dan di forum-forum seperti ini kita juga menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan parlemen-parlemen dari negara-negara Asia Pasifik, sehingga ketika nanti ada pembahasan terutama yang menyangkut kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara dan membutuhkan lobby-lobby antar negara bisa kita lakukan karena kita sudah membangun hubungan yang baik dengan parlemen negara tersebut di forum-forum internasional seperti ini gitu. Jadi apa yang bisa pemuda lakukan dari semua cerita yang tadi sudah aku bagikan kepada teman-teman, mungkin yang paling penting adalah selalu angkat dan perjuangkan isu yang dekat dengan hati teman-teman masing-masing. Karena aku selalu peduli dengan women empowerment, dengan pemberdayaan perempuan, dan aku juga selalu peduli dengan progres pemuda di Indonesia. Makanya salah satu isu yang aku perjuangkan, Bang Emok tadi, yang memang menjadi problem di antara wanita-wanita di daerah pemilihan aku, dan aku juga ingin teman-teman selalu ingat bahwa kita tidak bisa menjadi Superman. Kita bukan manusia sempurna yang mempunyai pengetahuan terkait dengan semua isu yang ada di Indonesia. Karena aku yakin itu hampir tidak mungkin untuk dilakukan. Makanya aku selalu menyarankan kepada teman-teman, kalau kita bisa fokus dalam satu bidang yang memang kita suka dan juga kita bisa dalami keilmuannya, fokuslah di situ, jadi yang terbaik di situ, dan coba lakukan apa yang dengan pengetahuan yang kamu punya untuk membenahi negara ini gitu. Karena masalah Indonesia itu sangat kompleks dan membutuhkan keahlian di berbagai bidang dan rasa persatuan untuk terus gotong royong menyatukan semua ide-ide jenius tersebut untuk menelurkan solusi-solusi untuk permasalahan di Indonesia. Makanya hal yang terpenting adalah untuk kita terus berkolaborasi, bersinergi, jauhkan rasa ingin membuli ataupun iri dengki dan sebagainya. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah untuk bergandengan tangan dan membantu Indonesia untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Jadi yang ingin aku sampaikan juga terakhir adalah sekarang ini memang momentum pemuda untuk ambil peran dalam pemerintahan. Dan sudah saatnya juga pemerintah melibatkan kita di setiap lini dan sektor, dan dengan itu pula kita bisa terus mendorong pemerintah untuk menjadi lebih terbuka terhadap publik, dan kita juga bisa merubah apa-apa yang selama ini menjadi keresahan kita semua. Ini beberapa alamat sosial media aku dan juga email. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mempunyai aspirasi ataupun mempunyai kritik, saran, masukan dalam bentuk apapun bisa disampaikan di alamat-alamat ini. Dan insya Allah aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membalas aspirasi dan juga masukan dari teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Mbak Putri atas pemaparannya, sangat-sangat insightful dan kita jadi punya gambaran mengenai apa sih yang dikerjakan oleh DPR. Dan udah banyak banget nih pertanyaan yang masuk Mbak, tapi ada beberapa yang sama, jadi aku mungkin jadi satu pertanyaan untuk pertanyaan pertama, muda dan berdaya. Berada di lingkungan yang minoritas, yang pertama dari gender, Mbak sendiri perempuan, dan juga dari usia Mbak sendiri lebih muda, jauh lebih muda dari range yang ada biasanya duduk di kursi DPR. Sebenarnya support dan peran pemuda di kursi DPR itu sebenarnya bagaimana Mbak dilihat oleh di DPR itu sendiri?
Kalau menurut aku sih sebagai yang masih muda, kita juga harus ingat bahwa banyak hal yang, kita belum tahu gitu. Jadi, aku selalu menjauhkan diri dari pikiran bahwa apapun yang ada di sini itu sudah paling sempurna. Karena kita tahu, sebagai pemuda walaupun kita punya banyak terobosan, inovasi, dan juga pemikiran-pemikiran baru yang mungkin dibutuhkan di negara ini, kita tidak mempunyai cukup pengalaman. Dan pengalaman itu bisa kita dapatkan kalau kita terus berkomitmen, di dalam, peran kita masing-masing dan juga mau mendengarkan, banyak, masukan dan juga tentu cerita-cerita pengalaman hidup dari senior-senior kita yang sudah lebih lama berkecimpung di dunia tersebut. Dan, untuk aku sendiri politik itu adalah, dunia yang tidak bisa kita pelajari melalui buku. Karena politik itu adalah, ilmu hubungan dengan, orang per orang gitu. Jadi, tidak bisa kita menggunakan teori yang terlalu teoritis yang kita ambil dari, buku dan kita tuangkan di dalam, kehidupan sehari-hari gitu. Makanya, peranan pemuda ini bisa jadi lebih signifikan kalau kita terus, menganggap diri kita sebagai, buku kosong, yang akan terus kita isi dengan, ilmu-ilmu yang tentu saja baik. Jadi kalau aku selalu, ingat apapun yang aku ambil itu harus aku saring. Jadi segala sesuatu yang buruk itu harus kita putar menjadi hal yang baik, dan hal yang baik sudah kita, pelajari mungkin harus kita lebih tingkatkan lagi agar lebih baik lagi gitu. Makanya, kemauan untuk terus belajar itu terutama di dalam dunia politik itu menjadi sangat penting, dan jangan cepat menyerah karena, sudah bukan rahasia umum kalau angkatan kita, generasi kita ini, lebih cepat bosan dengan pekerjaannya masing-masing. Itu juga menjadi salah satu, kritik untuk, aku dan generasi kita, di mana teman-teman sekarang bekerja di sebuah institusi 1 tahun bosan lalu, pindah ke tempat lainnya gitu. Sementara hal-hal seperti politik dan pengabdian masyarakat itu bukan suatu hal yang bisa tinggalkan seperti itu. Ketika kita bosan kita pergi lalu kita balik lagi, dunia seperti ini bukan, dunia, yang bisa kita tinggalkan. Makanya, untuk mengabdi kepada masyarakat, pemuda juga harus mempunyai komitmen untuk, bertahan, di dalam sektor dan lini itu dan juga, terus mengasah ilmuannya gitu. Oke, terjawab ya teman-teman. Untuk pertanyaan kedua, Mbak. Tahun lalu itu ada terobosan mengenai Mbak Puan Maharani, jadi seorang ketua DPR, pertama kalinya untuk perempuan. Nah, Mbak Putri ini sendiri menyuarakan tentang youth and women empowerment. Sebenarnya dampak ketua DPR perempuan di lingkungan DPR sekarang itu dan kebijakan-kebijakan yang diambil tuh bagaimana, Mbak? Untuk, dalam hal perempuannya sendiri, itu sebenarnya kita di DPR sudah ada kaukus perempuan, parlemen gitu dan, Mbak Puan menjadi salah seorang, aktor kunci dalam hal, mendorong perempuan agar mempunyai kontribusi yang lebih signifikan di DPR, terutama, dalam menyuarakan isu-isu perempuan dan menuangkannya dalam, legislasi gitu. Makanya, segala sesuatu yang kita perjuangkan sekarang di komisi masing-masing, aku dengan Bang Emok yang kebanyakan, memakan korban perempuan, terus teman-teman di Komisi 8 yang memang berhubungan langsung dengan pemberdayaan perempuan dan juga anak, terus, teman-teman di komisi lain juga, yang dalam hal pertahanan negara, melihat, involvement perempuan dalam rekrutmen terorisme gitu, itu banyak disuarakan di teman-teman, Komisi 1 juga gitu. Jadi memiliki, ketua DPR perempuan pertama itu menjadi dorongan bagi kita, perempuan-perempuan di DPR RI untuk, lebih aktif menyuarakan isu-isu terkait dengan perempuan dimanapun kita berada. Karena,
stigma yang selama ini itu ada adalah ketika kita perempuan, kita hanya bisa bertugas di komisi yang berhubungan dengan perempuan, yaitu Komisi 8. Padahal hal itu sangat tidak benar gitu. Dimanapun komisi kita berada, selalu ada pengaruh perempuan ataupun dampak negatif ataupun positif kepada kaum perempuan gitu di lini ekonomi, terus udah gitu terorisme, komunikasi, di ranah hukum, di ranah kepolisian, TNI gitu. Selalu ada unsur perempuan yang harus kita suarakan. Makanya insya Allah sampai dengan periode ini berakhir di tahun 2024 kita akan melihat lebih banyak legislasi yang lebih sensitif gender, penggunaan anggaran dari mitra-mitra kerja kita yang lebih sensitif gender juga, dan juga yang lebih mendorong agar pembangunan perempuan di Indonesia itu lebih masif lagi gitu. Sehingga apa yang selama ini menjadi kendala karena budaya kita yang masih kental dengan budaya patriarki ini bisa lebih baik ke depannya. Oke, melihat ke belakang Mbak. Mbak 26 tahun dan muda, 26 tahun muda, udah ada di kursi DPR Mbak. Pertama kali decision itu diambil waktu experience hal atau aktivitas kayak gimana? Kalau aku sendiri karena aku datang dari keluarga yang memang berkecimpung di dunia politik gitu. Jadi ayahku kebetulan adalah anggota DPR dari tahun 97 sampai dengan kemarin 2019. Jadi dari kecil aku sudah dibiasakan oleh beliau untuk melihat perjuangannya di daerah pemilihannya. Dan juga beliau selalu memperlihatkan kepadaku bahwa hidup itu bukan hanya sekedar hidup untuk diri sendiri gitu, tapi kita akan bisa lebih bermanfaat kalau kita bisa membawa kebaikan untuk banyak orang. Makanya dari kecil aku selalu diajak beliau untuk mengunjungi daerah-daerah yang ada di dapilnya beliau, terus melihat beliau juga merumuskan kebijakan yang bisa memperbaiki apa yang menjadi concern dari orang-orang di dapil beliau gitu. Terus aku juga melihat di situ bahwa ketika ada beberapa orang yang memang ingin memajukan daerahnya, ingin memajukan Indonesia, sekecil apapun itu dalam bentuk apapun itu dampaknya pada jangka panjang itu memang akan sangat besar. Jadi mungkin tidak kelihatan hari ini, tapi apapun yang kita lakukan hari ini akan berdampak pada anak cucu kita. Yang aku rasakan dari ayahku yang tahun 97 sudah menjadi anggota DPR dan kebijakan beliau di tahun tersebut mempengaruhi hidup aku sekarang gitu. Makanya hal-hal tersebut menjadi salah satu inspirasi aku dari kecil aktif berorganisasi sampai akhirnya memutuskan untuk mencoba menjadi salah satu orang yang membawa dampak lebih besar lagi untuk negara ini. Oke. Nah, untuk pertanyaan kedua nih, Mbak, tentang di Partai Golkar kan selaku ketua Departemen Pemberdayaan Perempuan ya. Ya. Nah, usaha-usaha apa yang telah diupayakan sama Mbak Putri untuk mendukung representasi perempuan di parlemen? Ketika aku menjadi ketua Departemen Pemberdayaan Perempuan itu memang sedang masa pemilu, kampanye dan pemilu gitu. Satu tahun dari tahun 2018 sampai 2019. Dan hal-hal yang kita lakukan terutama adalah mengidentifikasi kader-kader Partai Golkar yang memang benar-benar kompeten dan juga mempunyai isu-isu yang jelas untuk diperjuangkan di parlemen, mempunyai background edukasi yang memang sesuai untuk mengerjakan tugas sebagai seorang anggota DPR dan mempunyai komitmen untuk mengabdi dan juga ketertarikan untuk mengabdikan dirinya, itu yang kita utamakan untuk masuk ke dalam daftar caleg
untuk Partai Golkar sendiri gitu. Dan alhamdulillah karena sudah banyak kebijakan-kebijakan yang disusun oleh pemerintah dan juga DPR untuk meningkatkan representasi perempuan seperti 30% keikutsertaan perempuan dalam pencalekan, terus juga masih banyaknya juga kader-kader yang disupport oleh Partai Golkar, terutama kader-kader perempuan dalam hal kampanye dan pemilu kemarin, itu menjadi salah satu bentuk komitmen Partai Golkar untuk meningkatkan representasi perempuan. Dan bisa kita lihat sekarang hasilnya banyak peningkatan yang lumayan signifikan dalam representasi perempuan di Partai Golkar. Jadi ketika periode lalu kita hanya punya 17 anggota perempuan, sekarang kita punya 19 anggota DPR RI perempuan di fraksi Golkar sendiri. Dan insya Allah itu akan lebih meningkat lagi ke depannya, terutama dengan akses. Karena di politik itu kita juga butuh akses, tentu akses dalam hal finansial, pembiayaan kampanye itu sendiri, dan juga akses kepada pengetahuan-pengetahuan politik yang selama ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah berkecimpung. Jadi dengan semakin banyaknya perempuan, tentu kita bisa lebih lebih membagikan ilmu kepada satu sama lain, sehingga nantinya kita semua bisa sama-sama maju dan meningkatkan representasi perempuan. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Mbak, Kak Putri kan seorang yang mengedepankan women empowerment. Lantas bagaimana Kakak menyikapi RUU PKS yang belum disahkan sampai saat ini? Itu banyak menjadi perhatian teman-teman juga gitu, dan tentunya perdebatan yang menjadi alasan kenapa RUU PKS itu belum disahkan adalah perdebatan-perdebatan yang memang biasa terjadi. Karena kita tahu di DPR itu ada 575 anggota dari 9 fraksi, yang 9 fraksinya itu mempunyai warna yang berbeda-beda dan ideologi yang berbeda-beda. Jadi ada term-term di rancangan undang-undang tersebut yang tidak sesuai dengan beberapa partai, sehingga menjadi perdebatan dan akhirnya belum bisa ditetapkan menjadi undang-undang. Yang ingin aku tekankan di sini adalah sebagai seorang anggota DPR, walaupun RUU PKS bukan menjadi RUU yang dicanangkan oleh komisi aku, namun aku selalu mendorong teman-teman yang berada di komisi terkait untuk menyelesaikan RUU ini, karena RUU ini sangatlah bagus untuk terutama untuk teman-teman yang menjadi korban dari kekerasan seksual, yang kita tahu jumlahnya sangat banyak dan lebih banyak perempuan daripada laki-laki yang menjadi korban. Jadi aku juga mau ngingetin di sini kepada teman-teman, sebagai anggota DPR itu kita mempunyai bidang tugas masing-masing, mempunyai komisi masing-masing gitu. Jadi tidak serta-merta aku menjadi bagian dari perumusan pengesahan dari RUU PKS gitu, karena itu sudah menjadi tugas komisi yang komisi yang terkait gitu. Makanya ini juga menjadi sebuah edukasi bahwa kita sebagai anggota DPR itu juga yang tadi aku bilang mempunyai fokus masing-masing, cuman aku akan terus bantu untuk mendorong teman-teman di komisi tersebut untuk menyelesaikan RUU PKS. Oke, begitu penjelasannya tentang RUU PKS dari Mbak Putri. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Mbak, gimana sih Mbak caranya biar pede jadi DPR di usia semuda itu? Sebenarnya aku juga kalau dibilang pede enggak juga, karena kita tahu kita masih kurang kurang pengalaman yang tadi aku udah sebutkan. Makanya aku selalu bilang ke semua orang yang berinteraksi dengan aku ataupun melalui sosial media aku, kalau aku itu masih belajar dan aku bukannya mau menggurui, aku hanya menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dari teman-teman dan apa yang menurut aku dengan keilmuanku patut menjadi solusi dari aspirasi-aspirasi tersebut. Makanya
yang tadi aku sebutkan, kita harus terus, merasa bahwa kita itu, bukan orang paling pintar, harus mau belajar, justru dari situ akan datang rasa pede, karena ketika kita merasa pintar, kita tidak akan mau bertanya dan biasanya orang yang malu bertanya itu sesat di jalan. Kalau aku terbalik, ketika aku mengetahui sesuatu, aku akan bertanya sebanyak mungkin supaya aku tahu apa yang aku tidak tahu, gitu. Makanya rajin-rajinlah, bertanya kepada yang sudah lebih senior. Oke, menggaungkan tentang youth empowerment. Gimana Mbak Putri ini ngelihat mahasiswa-mahasiswa yang pengen jadinya nanti jadi politisi, memperjuangkan hak-hak di sekitar, apa yang harus kita lakukan nih Mbak? Pas masih kuliah atau apa yang harus mereka lakukan untuk merintis, untuk menjadi seorang politisi, duduk di kursi DPR, Mbak? Yang paling penting adalah, pengalaman berorganisasi, karena dari organisasi itu kita akan banyak, berkenalan dengan orang, memperluas jejaring sosial kita, dan juga, berdiskusi dengan, teman-teman sesama aktivis mahasiswa terkait dengan isu-isu terkini. Karena, di dunia politik ini sebenarnya tidak ada pandangan yang benar ataupun salah, tapi yang ada hanyalah jalan tengah yang bisa diterima oleh semua pihak, untuk dijadikan sebagai kebijakan dan hal-hal tersebut biasanya bisa kita dapatkan sebagai latihan di, organisasi-organisasi mahasiswa. Makanya dari sejak aku, SMP, aku aktif ber-OSIS, SMA juga, masuk di PPI Singapura, karena dulu aku berkesempatan untuk, sekolah di sana, kuliah masih aktif, ber-PPI dan di situ aku mempunyai kesempatan untuk, berdiskusi dengan teman-teman yang sudah, mengambil bidang studi S2 dan S3 gitu, karena pada saat aku di Australia itu aku baru, S1. Makanya pengalaman seperti itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita aktif berorganisasi. Jadi untuk teman-teman, yang mempunyai interest di dunia politik, banyak-banyaklah, membuka jaringan pertemanan tentu untuk hal-hal yang positif, banyak-banyak berdiskusi dengan teman-teman organisasinya, terus kalau misalnya ada, hal-hal yang ingin disampaikan, sampaikan langsung kepada, aku dan juga teman-teman di DPR, karena kita dengan senang hati akan menerima masukan dari teman-teman untuk negara ini bisa lebih baik. Oke, itu tuh semangat dari Mbak Putri untuk mahasiswa-mahasiswa yang pengen memperjuangkan haknya. Nah, pertanyaan terakhir Mbak sebelum closing statement, kan ini dampak corona nih, pandemi corona, sebenarnya ada nggak sih kelanjutan di DPR itu sendiri setelah pandemi COVID ini? Kelanjutan maksudnya masa sidang? Iya, atau apa kebijakan yang diambil DPR untuk melihat pandemik ini, Mbak? Kalau dari, DPR-nya sendiri, kita akan karena sekarang kita masih dalam masa reses, minggu depan itu kita akan mulai masa sidang dan, sedang ditentukan mekanisme yang tepat agar penyebaran virus corona itu tidak terjadi di DPR. Jadi, ada beberapa opsi yaitu, melalui, DPR virtual dan juga, sistem perwakilan untuk, paripurna di mana protokol, kesehatan seperti jaga jarak 1 meter, menggunakan masker dan sebagainya akan, dilakukan di DPR gitu. Jadi, itu kita masih menunggu, konfirmasi lebih lanjut dari pimpinan DPR RI dan untuk kebijakan di Komisi 11 sendiri di mana aku bertugas itu kita sedang, mendorong pemerintah untuk terus mengevaluasi, paket kebijakan yang sudah, dilontarkan kepada masyarakat untuk, penanggulangan pandemik, COVID-19 ini gitu. Karena, beberapa paket kebijakan seperti, stimulus, dalam bentuk relaksasi kredit, terus, penurunan suku bunga acuan, dari Bank Indonesia, terus, dan beberapa kebijakan lain seperti relaksasi pajak penghasilan dari Kementerian Keuangan, itu tentu harus kita evaluasi, implementasinya di lapangan sehingga nantinya, masyarakat kecil yang memang benar-benar terkena dampak, paling signifikan itu, tidak
tidak menjadi korban paling banyak daripada pandemi ini gitu. Dan hal-hal tersebut walaupun sekarang kita masih dalam masa reses, sudah selalu kita komunikasikan kepada mitra-mitra kita di Komisi 11 gitu. Dan insya Allah minggu depan ketika masa sidang sudah dibuka lagi, hal-hal tersebut juga akan lebih gamblang pengerjaan untuk evaluasi kebijakannya gitu. Oke, tadi merupakan pertanyaan terakhir nih teman-teman. Nah, sekarang closing statement Mbak, tentang pemberdayaan perempuan dan anak muda, dari Mbak Putri. Untuk teman-teman, khususnya teman-teman yang masih muda, juga teman-teman perempuanku yang hebat dimanapun kalian berada, sebenarnya pesan yang paling utama sekarang adalah ini saat di mana Indonesia sedang diuji karena wabah COVID-19 ini bukan suatu hal yang bisa dijadikan bahan bercandaan, dan yang paling penting adalah kita mengikuti anjuran pemerintah bagi teman-teman yang bisa produktif di rumah, bekerja, belajar, beribadah di rumah, tolong bantu teman-teman tenaga medis untuk tetap di rumah, karena sekecil apapun aksi baik yang kita lakukan hari ini pasti akan berdampak banyak. Jadi dan untuk teman-teman yang masih suka membuli satu sama lain di sosial media, ini bukan saatnya untuk kita saling mencaci maki, ini saatnya untuk kita bersinergi dan juga menunjukkan bahwa pemuda dan juga perempuan itu memang mempunyai dampak positif untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara kita. Jadi jangan lupa untuk terus semangat, jaga kesehatan, dan selalu terbuka dengan apa-apa yang menjadi aspirasi dan juga concern teman-teman, karena kita di DPR RI akan selalu membuka tangan sebesar-besarnya untuk aspirasi teman-teman. Oke, terima kasih banyak Mbak Putri atas pemaparannya dan Asik. Semoga bermanfaat. Semoga menjadi sebuah amal buat Mbak Putri dan juga pengetahuan buat kita. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin festival di rumah aja dari inisiasi dari ID Next Leader. Semoga apapun yang teman-teman berikan dapat berkontribusi dalam COVID-19 ini. Dan juga kami berterima kasih sebesar-besarnya kepada partner kami, Detik.com, Kompas TV, Narasi TV, Proud Project, Volkatif, Terangkum, Kitabisa.com, dan Loket.com yang telah membantu untuk menyukseskan acara ini. Untuk sesi selanjutnya jangan lupa akan ada hari ini hari terakhir dan akan ada sesi terakhir dimulai jam 7. Dan untuk teman-teman, terima kasih banyak sudah mengikuti sesi kali ini bersama Mbak Putri. Jangan lupa untuk, kalau ada yang pengen magang ya Mbak, jangan lupa terus dipantau Instagramnya Mbak Putri, karena Mbak Putri juga ingin menyuarakan hak-hak dari perempuan dan juga anak muda itu sendiri. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.